Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Bahkan di tengah segala keadaan yang tidak menyenangkan ini, di tengah segala keadaan yang sungguh sulit bagi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kiranya kami juga mampu menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 2 Samuel pasal 9. 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. 2 Samuel pasal 9 ayat pertama hingga ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dan dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya aku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau dan anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini memang sangat berat bagi kita ketika angka COVID semakin meningkat, ketika rumah sakit juga mulai kewalahan, dan tenaga kerja juga kewalahan, dan banyak saudara-saudara yang harus isolasi mandiri, begitupun juga harus kehilangan banyak hal di dalam kehidupannya. Memang ini adalah situasi yang tidak mudah bagi banyak orang, mungkin hampir semua orang. Bahkan di tengah PPKM ini juga banyak pengusaha, pedagang yang juga mengalami kesulitan karena keadaan ini. Jadi memang ini adalah hal-hal yang berat. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada setitik harapan dari bacaan yang barusan kita baca ini. Ada setitik harapan yang bahkan datangnya itu tidak diduga. Gimana ya Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah nggak sih berharap
berharap sesuatu dari orang yang bahkan membenci bapak ibu. Enggak kan? Maksudnya ketika kita susah gitu, lalu mungkin nggak terbersit dalam pikiran bapak ibu, oh dia ini orang yang benci saya pasti nolong saya. Jarang kan? Mungkin ketika kita susah, ketika isolasi mandiri atau apa, yang bisa kita andalkan adalah orang-orang yang peduli dan sayang kepada kita gitu. Kalau mau minta tolong ya kepada mereka itu ya wajar gitu kan, karena mereka yang ya selama ini dekat dengan kita, sayang dengan kita, peduli dengan kita gitu. Tapi pernah nggak sih berharap pada orang-orang yang membenci kita? Nggak pernah kan? Nah, ini adalah sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memakai cara yang tidak terbayangkan. Jadi kita semua tahulah bagaimana Daud dan Saul itu memiliki konflik. Dan konfliknya memang konflik hidup mati ya, karena memang Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya dan lain-lain. Dan memang di tengah itu semua ada seorang anak bernama Yonatan, anak laki-laki Saul yang tetap menjaga loyalitasnya terhadap Daud. Ini unik juga, padahal dia anaknya Saul tapi kok ini sama Daud gitu ya, karena mungkin dia juga tahu posisi ayahnya, posisinya Daud itu gimana, posisi ayahnya dan posisinya Daud itu bagaimana. Nah, ini kan ketika Saul sudah mengalami kekalahan, kematian gitu kan, keluarganya juga terancam, bahkan mungkin juga banyak yang terbunuh karena memang dalam tanda kutip perang ya. Nah, tersisalah seorang anak, namanya adalah Mephiboset, dan dia adalah anak laki-laki seorang raja, tapi kakinya timpang, dalam tanda kutip disabilitas ya, kalau disebut di Alkitab adalah cacat. Jadi kondisi fisiknya itu tidak sempurna dalam tanda kutip, tidak normal dalam tanda kutip, apalagi dia adalah seorang anak raja. Nah, ini adalah posisi yang sangat tidak menyenangkan, karena calon raja kan biasanya raja kan diwariskan kan dari raja ke anak raja, nanti jadi raja gitu kan ya, kecuali ada ya kayak ada kasus seperti Saul dan Daud. Nah, otomatis ya walaupun dia adalah laki-laki, Mephiboset ini tidak akan pernah menjadi pewaris tahta, walaupun dia memang cucunya Saul, bukan anak raja ya, cucunya seorang raja. Dia itu nggak punya harapan atau masa depan yang cerah gitu di dalam jabatan kerajaan ini, karena dia cuma seorang anak yang disabilitas gitu. Nah, dan apalagi ketika menghadapi peperangan, menghadapi permusuhan yang diciptakan di antara Saul dan Daud. Nah, dia kan nggak punya harapan gitu, hopeless, dia cucunya Daud, disabilitas pula. Nah, mungkin karena sebegitunya dianggap tidak berharga, dia tidak dilibatkan dalam peperangan itu. Dia tidak dilibatkan dalam berbagai macam pertempuran, dia tidak dilibatkan dalam nuansa politik, dia nggak dilibatkan dalam banyak hal. Maka kayaknya hidupnya ya sudah suram gitu. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan ini menjaga Mephiboset yang namanya nggak terkenal amat gitu, namanya nggak yang besar amat. Ya, kalau Yonatan semua tahu, Saul semua tahu, Daud apalagi semua tahu, tapi Mephiboset nggak terkenal ya. Tapi bagaimana Tuhan memakai Daud, memakai orang-orang di sekitarnya untuk menjaga kehidupan Mephiboset ini, yang bahkan tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Caranya adalah Tuhan menyentuh hatinya Daud. Ya memang Saul membencinya itu. Memang ada konflik antara Saul dengan Daud. Tapi itu Daud kan sangat mengasihi Yonatan, karena Yonatan juga mengasihi Daud. Ada kasih di antara mereka, dan sebagai sebuah balas budi dia mau menjaga keluarganya Saul kalau masih ada yang tersisa gitu, nggak terbunuh. Dan ya pasti ya Mephiboset ini, karena dia kan nggak dilibatkan kan, ya gimana, disabilitas kok kan gitu. Nah, Tuhan memakai Daud menjaga kehidupan Mephiboset. Dia bukan hanya dijaga kehidupannya, dia diangkat derajat sosialnya. Dia boleh duduk bersama dengan raja. Yang dulu dia adalah cucu raja dan belum tentu dia juga dipandang baik gitu kan, karena dia seorang disabilitas. Dia diangkat derajatnya, dia sehidangan loh sama seorang raja Daud yang sebenarnya adalah musuh dari kakeknya.
Tuhan memakai musuh dari kakeknya untuk menjaga hidupnya, untuk menaikkan derajatnya, untuk memelihara dan memastikan bahwa hidupnya berkecukupan, hidupnya dilindungi, hidupnya disertai oleh Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan ketika Tuhan memakai hal-hal yang tidak pernah terduga, bahkan orang-orang yang tampaknya bukan orang yang peduli, bukan orang yang mengasihi Mephiboset. Tapi Tuhan memakai Daud, Tuhan memakai cara-cara yang tidak terbayangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi orang mungkin kita ini nobody. Bagi orang kita ini nothing. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak diperhitungkan. Bahkan nanti ketika ada bantuan sosial, nama kita tidak masuk di dalamnya. Ketika ada bantuan dari gereja misalnya, kita tidak dibantu. Atau kita orang-orang yang bukan diperhatikan gitu, misalnya Bapak Ibu sekalian, bukan orang-orang yang diperhatikan, bukan orang-orang yang diperhitungkan, bukan orang-orang yang dilibatkan dalam banyak hal, lalu menjadi khawatir gitu. Kalau saya yang isolasi mandiri gimana ya? Mungkin kalau pejabat yang isolasi mandiri atau orang-orang yang terkemuka isolasi mandiri, mereka akan dijaga oleh banyak. Tapi kalau saya gimana? Atau bagaimana saya harus menjalani kehidupan saya ketika usaha saya, dagangan saya, kemudian menjadi kesulitan seperti ini? Atau bagaimana saya hidup ketika keluarga saya nggak ada lagi? Tapi nyatanya Mephiboset ini sudah nggak punya, keluarganya sudah banyak yang meninggal, keadaannya pun disabilitas. Dia adalah keluarga dari musuhnya raja yang sekarang. Raja yang waktu itu menjabat, nyatanya Tuhan memelihara hidupnya. Tidak ada satupun orang yang terlewat di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan. Nggak pernah Tuhan itu ada antrian kelewatan, ada orang kelewatan, nggak pernah. Tuhan itu bukan manusia yang kadang kan kita ngantri gitu ya, udah ngantri dari tadi kelewatan. Saya pernah loh Bapak Ibu, jadi mungkin Bapak Ibu juga pernah ngantri di satu tempat lama, sudah menunggu kok kelewatan, gitu, terlewat. Tapi Tuhan itu nggak pernah. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang terlewat di hadapan Tuhan. Yang hidupnya itu terlewat, Tuhan itu kelupaan, nggak pernah. Dengan cara-cara luar biasa, dengan cara-cara yang tidak terbayangkan, Allah selalu menopang kehidupan manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi ini, di tengah isolasi mandiri yang mungkin harus menghadapi, di tengah dagangan atau usaha yang sulit sekali, di tengah mungkin kedukaan karena kehilangan keluarga, atau di tengah susah payah karena sedang berusaha sembuh dari penyakit gitu, percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah melewatkan satu orang pun. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan satu orang. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan. Semua orang dijaga kehidupannya oleh Tuhan. Bahkan Mephiboset yang waktu itu tidak dianggap, yang disabilitas dijaga oleh Tuhan. Dan Tuhan pakai raja untuk menjaga hidupnya. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai siapapun untuk menjaga kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah berserah penuh kepada Tuhan dan menjaga kehidupan kita sebaik-baiknya. Ya ini kan Mephiboset, dia hidup aja gitu sebaik-baiknya, dia bertahan hidup gimana sih gitu. Ya walaupun dia cucunya raja yang sudah terlengserkan dan kemudian bahkan mati terbunuh, dia menjaga hidupnya, dia nggak aneh-aneh, dia nggak mengkudeta Daud dan lain-lain, nggak, dia hidupnya apa ya namanya hidupnya itu tetap humble gitu ya, bukan ya nggak humble ya, maksudnya hidupnya itu tetap napak gitu ya, apa ya, pokoknya membumi ya. Hidupnya itu membumi, dia nggak aneh-aneh gitu, nggak bikin yang aneh-aneh. Nah begitu juga bagi kita, tugas kita adalah bertahan, berjuang, bertahan, dan percaya bahwa di tengah perjuangan dan bertahan kita, Tuhan itu tidak akan melewatkan kita, tidak akan pernah terlewat, tidak akan dilupakan, tidak akan tidak terhitung, pasti akan terhitung. Maka dari itu mari tetap bertahan, mari tetap berjuang, jangan lelah, jangan lengah, jangan capek-capek pakai masker. Saya tahu betapa sumpeknya pakai masker, saya merasakan bagaimana telinga itu sakit ketika pakai masker. Saya tahu bagaimana kita menjadi gelisah setiap harinya ketika membaca berita, menonton berita. Saya tahu ketika semuanya menjadi sulit, bagaimana menderita, walaupun saya tidak tahu dengan persis apa yang Bapak Ibu alami, tapi percaya bahwa ketika
Tuhan mengasihi kita, bukan ketika Tuhan mengasihi, ketika Tuhan berkehendak untuk memelihara kehidupan kita, Tuhan akan pakai segala cara dan tidak akan ada yang terlewatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kami, Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan memegang kami dalam setiap kondisi kehidupan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami menjadi seorang diri, menjadi sebatang kara. Tuhan tidak akan membiarkan kami menderita terisak sendirian. Tuhan pasti memeluk kami. Bahkan ketika tidak ada orang yang peduli, bahkan ketika banyak orang memalingkan wajahnya, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memalingkan wajah dari kami. Sungguh Tuhan ampuni kami jika kami kurang bersandar, kurang percaya kepada Tuhan. Tapi kiranya Tuhan memampukan kami, menumbuhkan iman kami untuk terus teguh percaya pada pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin taat pada protokol kesehatan, taat untuk menjaga jarak dan lain sebagainya, dan dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk menjaga kehidupan kami dan mampukan kami untuk menjadi berkat juga bagi orang di sekitar kami, supaya tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan di tengah nuansa ulang tahun GKJ Wonosari, mari kita saling merangkul, jangan sampai ada yang terlewatkan satu orang pun, jangan sampai ada yang terlupakan satu orang pun. Mari kita saling peduli, saling perhatian satu sama lain. Selamat menjalani kehidupan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap taati protokol kesehatan, tetap semangat, tetap penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.